Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subrek kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2261 sampai bab 2270. Baiklah, aku datang ke Yanam untuk mencari sesuatu. Tapi kau tidak tertarik untuk menyebabkan masalah yang tidak perlu. Jawab Geralt sebelum berbalik menghadap pintu lagi. El lalu pel namun. Sebelum Carter bahkan bisa menyelesaikan kalimatnya, Geralt sudah keluar. Namun karena Geralt telah mengklarifikasi dia tidak di sini untuk menimbulkan masalah, Carter tidak bisa menahan perasaan sedikit lega. Selama dia tidak pergi keluar untuk menyinggung perasaannya, maka Geralt tidak akan menjadi masalah bagi Yanam. Bagaimanapun, Geralt segera sampai ke kamar tamu yang tidak terlalu jauh dari kantor Carter di mana yang lain sudah berada. Meskipun istilah kamar tamu telah digunakan, sebenarnya, Carter telah memesan salah satu hotel yang lebih mewah di Yanam untuk mereka. Karena tempat ini biasanya disediakan untuk orang-orang penting dari luar negeri. Jika seorang tidak memiliki koneksi yang tepat, maka mereka tidak bisa tinggal di sana. Bahkan jika mereka punya uang. Sial. Meskipun kemungkinannya rendah, selalu ada kemungkinan Jobson akan melihat sesuatu yang terlewatkan oleh Geralt saat mereka berada di reruntuhan kuno. Either setelah makan malam selesai, semua orang kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Berbaring di tempat tidurnya yang tepat di sebelah jendela, Geralt mengintip keluar dan melihat beberapa tentara Yanam menjaga pintu masuk hotel. Bahkan tidak peduli tentang mereka, Geralt kemudian berbalik menghadap lautan luas yang sunyi sebelum melihat langit malam yang berawan dan tanpa bulan. Kita akan mengalami hujan lebat besok. Gumam Geralt sambil menyalakan sebatang rokok. Hanya beberapa detik setelah dia mulai mengisapnya, beberapa tetes hujan ke kaca jendela. Tak lama kemudian, hujan deras mulai turun. Meskipun hujan deras, tentara Yanam tampak sama sekali tidak terpengaruh saat mereka terus berpatroli di daerah itu. Menatap hujan yang turun, Geralt teringat pada malam keluarganya diculik. Basah hujan saat kembali ke rumah. Geralt tidak tahu apa yang terjadi pada keluarganya sampai dia akhirnya menyelamatkan Master Ghost dan menemukan Either yang lain sedang makan pada saat Geralt memasuki ruangan melihatnya. Aiden segera meletakkan makanan sebelum bertanya. Geralt, apa yang Carter inginkan darimu? Dia hanya khawatir aku hanya menyebabkan kekacauan yang tidak perlu di sini. Lagi pula, dia baru saja dipromosikan menjadi pemimpin militer. Jawab Geralt sambil mengelengkan kepalanya sambil tersenyum melihat Geralt kemudian duduk di sampingnya. Aiden hanya bisa mencibir. Hah, itu semua tergantung pada apakah mereka memiliki tulang dengan kita terlebih dahulu. Memang, bagaimanapun, kalian semua harus beristirahat untuk malam ini. Untuk besok, aku akan terima Tuan Hantu ikut denganku. Aiden, Fujiko, dan Senior Jobson. Kalian bertiga dapat terus beristirahat di sini. Jawab Geralt. Tidak mengambil Carter yang sama sekali tidak mengancam seperti Goldwyn serius sama sekali. Selama Carter membuat satu langkah yang salah, Geralt dapat dengan mudah menyingkirkannya. Aku akan ikut, kata lelaki tua itu. Baiklah, jawab Geralt. Mengetahui betapa berpengetahuan dan berpengalamannya Jobson. Menyatukan kedua tangannya, Geralt lalu memejamkan matanya sambil menghadap ke langit sambil berharap. Semoga semuanya berjalan lancar kali ini. Semakin cepat aku menyelamatkan mereka, semakin baik. Kalimat kedua berakhir. Guntur menggelegar di langit. Disusul sambaran petir yang sesat menerangi langit yang gelap. Daryl muncul dalam mimpinya malam itu. Dan lelaki tua itu terus berbicara tentang masa kecil Geralt sampai akhirnya Geralt terbangun dari mimpi buruknya. Bahkan saat itu dia terengah-engah saat bangun. Geralt tidak bisa tidak memeriksa sekelilingnya. Semuanya terasa begitu nyata. Begitu dia sedikit tenang, Geralt melihat bahwa itu baru pukul 4 pagi melihat keluar jendela. Geralt menyadari bahwa hujan masih turun dengan deras. Mengetahui bahwa dia tidak akan beristirahat lagi malam itu, Geralt kemudian berguling dari tempat tidur dan berdiri dekat jendela. Diam-diam mentap keluar. Tiba-tiba terdengar ketukan dari pintunya. Mengangkat sedikit alis, Geralt kemudian melihat melalui lubang intip pintu dan melihat bahwa ada Aiden. Membuka pintunya, Geralt tidak bisa menahan senyum ketika dia berkata, ada yang datang lebih awal. Ya, tentang itu, Anda tahu.
Saya baru saja menerima pesan penting dari atasan saya. Tapi sebelum itu, apakah kamu masih ingat Bu Lawrence? Tanya Aiden dengan nada gugup. Wanita muda yang sulit diatur itu. Tentu saja, Anda mengantarnya kembali, kan? Jawab Gerald membutuhkan waktu sejenak untuk mengingatnya. Bingung, ketika saya mengirimnya kembali. Dia tampaknya kembali ke Yanam sendirian. Sejak itu, tidak ada yang bisa menghubunginya. Dengan pemikiran itu, atasan saya segera memerintahkan saya untuk menemukannya. Setelah itu, saya akan mengawalnya kembali dengan aman. Gumam Aiden sambil memeriksa ulang apakah ada orang di dekatnya sebelum menutup pintu di belakangnya. Sekarang mengapa dia datang ke sini? Tanya Gerald dengan cemberut saat dia mengingat saat dia dan Aiden mengantarnya ke keluarga grup. Jika mereka tidak turun tangan saat itu, dia pasti akan direndahkan. Bagaimanapun, Gerald juga ingat memberitahu Lindsay berkali-kali untuk tidak menghubungi keluarga itu. Dan dia cukup yakin bahwa dia telah berjanji untuk tidak melakukannya. Saat itu, bagaimanapun saya harus tahu. Atasan saya bahkan telah bertanya kepada keluarga Lawrence mengenai hal ini. Meskipun mereka menolak untuk menjelaskan mengapa dia kembali. Secara pribadi, saya berasumsi dia ada di sini karena ada kenang-kenangan misterius bahwa dia terkirim. Keluarga grup memiliki beberapa kontak dengan keluarga Lawrence juga. Jadi keluarga Lawrence mungkin tidak memiliki suara untuk mengembalikan Lindsay, yang pada akhirnya menghasilkan situasi saat ini. Jawab Aiden dengan mengangkat bahu tak berdaya. Yah, bukannya ini menarik, kata Gerald ketawa kecil. Mudah untuk mengatakannya. Apa yang harus saya lakukan? Gumam Aiden dengan cemas. Kamu suka Lindsay? Bukan. Jawab Gerald dengan alis yang sedikit terangkat. Hahu, dari mana asalnya? Gumam Aiden. Gagal menahan diri dari tersipu. Jujurlah padaku. Itu, aku tidak terlalu yakin tentang itu. Jujur saja, jawab Aiden sambil menundukkan kepalanya. Karena dia telah berada di militer selama bertahun-tahun, dia tidak pernah benar-benar mempertimbangkan untuk memulai kehidupan cinta. Baiklah, dengarkan, Anda, dari semua orang, harus bahwa tujuan saya adalah mengungkap rahasia suku Seadom di reruntuhan kuno sehingga saya berpotensi dapat menemukan pulau kerinduan dan menyelamatkan keluarga saya. Saya percaya Anda mengerti betapa pentingnya ini bagiku, kan? Tanya Gerald setelah menarik nafas dalam-dalam. Ya, jawab Aiden dengan sedikit anggukan. Bagus sekarang. Jika kamu benar-benar menyukai Lindsay, aku pasti akan membantumu menyelamatkannya. Lagi pula, untuk apa teman? Namun, jika kamu tidak menyukainya, maka ini adalah masalah antara kamu dan atasanmu. Dengan kata lain, kamu akan menyelamatkannya sendiri. Dengan mengatakan itu, apa gunanya? Itu akan terjadi, tanya Gerald dengan nada serius. Aku tidak tahu, gumam Aiden. Jelas bertentangan tentang seluruh masalah. Meskipun dia tidak yakin apakah dia benar-benar menyukainya, dia merasa sangat tidak nyaman begitu atasannya memberitahunya bahwa Lindsay hilang. Lagi pula, reaksi pertamanya adalah memberitahu Gerald tentang hal ini di saat yang tidak tepat. Jika demikian, ingatkan atasan Anda bahwa Anda sedang berlibur dan suruh mereka mengirim orang lain untuk menyelamatkannya. Jika Anda tidak serius tentang dia, maka tetaplah bersamaku. Saya akan membutuhkan semua bantuan yang saya bisa. Jawab Gerald sambil lihat keluar jendela. Tapi, Nona Lawrence dalam bahaya, kata Aiden. Sementara dia biasanya memprioritaskan Gerald. Pikiran ini bahwa Lindsay dikurung oleh grup membuatnya ragu-ragu. Namun, Aiden juga khawatir jika dia bergegas. Dia berpotensi merusak segalanya. Bukan kamu bilang kamu tidak menyukainya? Jawab Gerald sambil tertawa. Gerald, misalnya, mengenal Aiden cukup baik untuk mengetahui bahwa jika dia tidak peduli tentang Lindsay, dia tidak akan berlari untuk mengetahuinya tentang ini sejak awal. Sial, jika itu benar-benar terjadi, dia mungkin akan menolak perintah atasannya begitu dia mendapatkannya. Mendengar itu, Aiden terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berkata, baiklah, aku sudah mengambil keputusan. Ayo selamatkan dia, baiklah. Kami akan fokus menyelamatkan Nona Lawrence dulu. Kalau begitu, jawab Gerald dengan anggukan. Sementara menyelamatkan keluarganya itu penting, Gerald tahu bahwa penyelamatan Lindsay diprioritaskan. Lagi pula, dia sangat menyadari orang macam apa yang akan dikeluarkan grup. Dengan mengatakan itu, jika dia benar-benar ditangkap oleh mereka, maka penundaan apapun pasti akan membuatnya terluka atau tercemar. Jika itu terjadi maka Aiden pasti akan dipenuhi dengan celaan diri. Dan Gerald benar-benar tidak ingin melihat sahabatnya tenggelam dalam kesedihan seperti itu. Terima kasih, Gerald, kata Aiden. Senang karena Gerald mau membantu.
Sambil menggelengkan kepalanya, Geralt hanya menjawab, "Tidak perlu untuk itu. Bagaimanapun, apakah atasanmu memberikan petunjuk tentang di mana dia bisa berada?" Meskipun dia tidak mengatakannya, Geralt telah mengawasi sepanjang waktu Aiden tetap berada di sisinya untuk membantunya. Ingatlah, sekarang Aiden butuhkan bantuannya. Geralt pasti akan memberikan bantuannya. Bagaimanapun, Aiden kemudian menggelengkan kepalanya sebelum berkata, "Sayangnya, tidak. Dia baru saja memberitahuku bahwa Nona Lawrence hilang Yanam, dan bahwa keluarga Lawrence tidak memberikan informasi yang berguna tentang semua ini." "Jangan di Yanam sama sekali," jawab Geralt sambil menyipitkan matanya. "Itu juga yang aku pikirkan," gumam Aiden sambil menghela nafas. "Mari kita mulai penyelidikan di keluarga grup Manor," jawab Geralt dengan nada tak berdaya. Karena dia telah membunuh Frey saat itu, tidak ada orang lain di keluarga grup yang memiliki motif tersembunyi terhadap Lindsay. Meskipun itu masalahnya, mereka benar-benar tidak memiliki petunjuk lain di saat ini. Jadi mereka mungkin juga menanyakan grup tentang ini dulu. "Dan reruntuhan kuno?" tanya Aiden, merasa sedikit malu karena menyebabkan tujuan Geralt tertunda. "Mari kita selamatkan Lawrence dulu," jawab Geralt dengan sedikit lambaian tangannya. Setelah memutuskan keduanya kemudian segera meninggalkan hotel. Dalam perjalanan keluar, dia memastikan untuk mengirim pesan teks ke Master Ghost, menjelaskan inti dari kemana dia dan Aiden pergi. Setelah itu dari menyuruhnya untuk menyampaikan pesan ke Fujiko dan Jobson. Geralt juga menyatakan bahwa mereka akan segera kembali jika mereka berhasil menyelamatkan Lindsay. Meskipun sudah lama hujan, hujan sepertinya semakin deras saat keduanya masuk ke mobil mereka. Karena tentara Yanam masih berpatroli daerah itu. Saat mereka melihat Geralt dan Aiden pergi, salah satu dari mereka segera melaporkan situasinya kepada atasan mereka. Tentara itu, Carter sedang tidur nyenyak di dalam ruang pemimpin. Setelah mengetahui bahwa Geralt tidak ada di sini untuk menyebabkan kekacauan, Carter sangat lega sehingga dia mengundang beberapa eksekutif untuk minum bersamanya malam sebelumnya, yang menjelaskan mengapa dia tidur dengan nyaman. Namun, pria yang mendengkur itu tiba-tiba terbangun ketika kepala pelayannya menerobos pintu. Dengan lembut mengguncang tubuh Carter yang sedang tidur dan dia berseru. Berita buruk, Kapten." Karena kesal dia tiba-tiba terbangun. Carter kemudian berteriak, "Tersesat. Kapten, Geralt dan prajurit pasukan khusus dari Weston baru saja meninggalkan hotel. Haruskah kita mengirim orang-orang kita untuk mengawasi mereka?" Jawab kepala pelayan yang tidak terintimidasi sedikit pun. Dalam keadaan normal, kepala pelayan pasti akan mengirim orang untuk mengejar keduanya tanpa perlu meminta izin Carter. Namun, karena Carter tampaknya memiliki cara sendiri untuk berurusan dengan Geralt, kepala pelayan menahan diri karena dia khawatir mengirim orang-orang mereka untuk membuntuti Geralt pada akhirnya akan merusak segalanya. "Mari kita bicarakan saja setelah aku bangun." Dengan mengatakan itu, "Jika aku tidak tersesat sekarang, kamu berada dalam dunia yang penuh masalah." Geram Carter, karena dia belum sepenuhnya sadar. Dia belum benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan kepala pelayannya. Baginya, semua hanya omong kosong. "Dengan segala hormat, Kapten, Geralt dan sekutu yang telah meninggalkan hotel," jawab kepala pelayan yang tidak punya pilihan selain meninggikan suaranya sedikit. "Apakah kamu mencari kematian?" raung Carter sambil mengambil pistolnya yang ada di samping tempat tidurnya sebelum mengarahkannya ke kepala pelayan. Aku segera pergi," teriak kepala pelayan sebelum bergegas keluar dari kamar. Sementara dia tahu bahwa Carter yang setengah sadar tidak mendapatkan pesan. Kepala pelayan tidak akan mempertaruhkan nyawa hanya untuk menyampaikan maksudnya mengetahui bahwa dia telah berhasil menyingkirkan kepala pelayan yang keras. Carter kemudian melemparkan pistolnya ke lantai sebelum berbaring di tempat tidur lagi. Tidak lama kemudian dengkurannya kembali ke sisi Geralt. Dia dan Aiden melaju menuju rumah keluarga grup. Meskipun Wiper melakukan yang terbaik untuk membersihkan kaca depan, hujan benar-benar mengerikan. Tidak ingin mengambil resiko menabrak kendaraan karena dia hampir tidak bisa melihat jalan pada titik ini. Geralt tidak punya pilihan selain memperlambat mobil. Menatap gempuran hujan di luar jendelanya, Aiden terdorong untuk bertanya, "Apakah menurut Anda Nona Lawrence dalam bahaya?" "Geralt, Anda tahu saya tidak bisa menjawabnya," jawab Geralt sambil fokus pada jalan. Sejujurnya, seandainya bukan misi untuk menyelamatkan kekasih temannya, Gerak bahkan tidak akan mempertimbangkan mengemudi dalam cuaca seperti ini. Begitu, tetap saja. Karena kita telah menyingkirkan Frey, dia seharusnya baik-baik saja jika dia saat ini bersama dengan grup. Lagi pula, selain sebagai teman baik ayahnya, Lucian juga ayah baptis Lawrence. Dengan mengingat hal itu,
Saya sangat berharap dia ada di sana dan teleponnya baru saja rusak atau dia tidak melihatnya. Gumam Aiden. Itu yang terbaik. Jawab Gerald dengan mengangkat bahu. Sementara perjalanan ke istana grup seharusnya memakan waktu paling lama 3 jam. Akhirnya diperpanjang menjadi 5 jam karena hujan deras. Dengan mengatakan itu, sudah hampir setengah hari ketika mereka sampai di Manor. Setelah memarkir mobil, Gerald memeriksa teleponnya dan melihat bahwa Master Ghost telah melihat pesannya. Senang karena Master Ghost juga mengatakan bahwa dia akan menyampaikan pesan itu kepada yang lain. Gerald hendak meninggalkan mobil ketika dia tiba-tiba melihat seorang pelayan berlari ke arahnya dengan membawa payung. Mengulurkan tangannya yang memegang payung yang terlipat, pelayan itu kemudian bertanya, "Selamat siang, Pak. Bolehkah saya tahu mengapa Anda ada di sini?" "Saya mencari Pak Grup untuk membahas sesuatu," jawab Gerald sambil mengambil payung dan membukanya. Begitu Aiden berada di bawah payung Gerald juga, pelayan itu tersenyum sebelum bertanya. "Maaf, tapi Tuan Grup yang mana yang bisa Anda maksud? Selain menantu laki-laki dan menantu perempuan yang masih tinggal, sebagian besar orang yang tinggal di sana adalah grup." "Lucian," jawab Gerald dengan nada tenang. "Oh, Anda di sini untuk menemui tuannya," jawab pelayan yang tertegun yang dengan cepat menegakkan punggungnya agar tampak lebih hormat. "Apakah dia masuk? Jika tidak, tidak perlu meneleponnya. Akan menunggu di sini sebentar," kata Garut saat dia dan Aiden mulai berjalan ke Manor. Dia juga tidak memiliki tamu lain yang berkunjung jelas kepada pelayan menurunkan pandangannya. Bahkan tidak berani menatap mata Gerald. Pemuda berani datang, tapi dia bahkan memanggil tuannya dengan nama. Semua ini hanya bisa berarti bahwa dia memiliki status tinggi atau dia adalah orang yang dianggap sangat serius oleh tuannya. "Pimpin kami kepadanya," jawab Gerald. Dengan itu, pelayan itu langsung membawa keduanya ke ruang tamu, di mana mereka segera disajikan teh panas. Beberapa saat kemudian, Aiden yang memiliki semut di celananya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. P sedang melihat-lihat. Jika Lindsay benar-benar dikurung di sini, dia akan mengambil setiap kesempatan, dan bisa mencarinya. Dengan sedikit mengernyit, Gerald menjawab, "Tetaplah duduk di sini. Aku yakin dia akan segera datang. Tapi aku khawatir tentang keselamatan Nona Lawrence." Gerutu Aiden sambil menatap keluar jendela. Tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda hujan begitu deras. Bahwa dia tidak bisa melihat apa-apa titik. Bahkan jika dia ada di sini, bukankah kita sudah memperingatkan musuh dengan menunjukkan diri kita? "Untuk dia," jawab Gerald sambil menyesap tehnya. "Tidak memikirkan itu," gumam Aiden saat dia dengan cepat tenang. "Untung kamu sudah sadar. Sekarang kembali ke sini dan minum teh selagi panas," jawab Gerald sambil mengulurkan cangkir Aiden untuknya. Kalimat Gerald kedua berakhir. Lucian di bawah pandu pelayannya terlihat memasuki ruang resepsi. Meskipun celananya basah kuyup oleh air hujan, dia tampaknya tidak peduli sama sekali. Terutama ketika dia melihat Gerald. Ketika tersenyum Lucian kemudian berjalan ke Gerald, tangannya terulur sambil berkata, "Dan di sini aku mengira pelayanku bercanda ketika dia mengatakan kamu ada di sini." "Sudah lama, Tuan Grup," jawab Gerald sambil mulai berjalan ke arah pria yang antusias itu juga. "Benar, namun, mengapa kamu kembali begitu cepat? Apakah Anda belum memiliki beberapa urusan untuk dihadiri? Atau mungkinkah Anda telah berhasil memahami makna di balik cermin pengabdian dan Anda di sini untuk mengembalikannya?" Tanggal ujian sambil menjabat tangan Gerald. "Anda terlalu memikirkan saya, Tuan Grup. Tidak mungkin aku bisa melihat melalui cermin seperti ini. Sejujurnya, aku bahkan belum menggores permukaan rahasia cermin." Sambil menggelengkan kepalanya sambil tertawa. Sebenarnya Gerald bahkan tidak melihat cermin pengabdian sejak dia mendapatkan. Dia hanya terlalu sibuk untuk mengungkapkan misterinya. Terlebih lagi, cermin itu tidak sepenting yang Lucian ingin percayai. Meskipun Gerald tahu lebih baik daripada mengatakan itu padanya, lagi pula Lucian yang marah hanya akan membuat lebih banyak masalah. Bahkan sudah mendapat pengakuan dari leluhur. "Aku punya alasan untuk percaya bahwa hanya masalah waktu sebelum kamu mengungkap misterinya," kata Lucian sambil menggelengkan kepalanya. Menjelaskan bahwa dia mempercayai pilihan Devotion Mirror. "Jangan khawatir. Saya pasti akan membahagiakan apa yang ada di dalam cermin jika saya berhasil memecahkan kodenya," jawab Gerald dengan tawa hangat. "Jika Anda berhasil melakukannya, Anda benar-benar akan menjadi seorang dermawan besar untuk keluarga saya," menyatakan Lucian. Matanya berkilauan dengan harapan. Menurut catatan leluhur keluarganya, siapapun yang berhasil memahami arti dari cermin akan mendapatkan keterampilan tertinggi dan budidaya yang kemudian akan memberikan mereka lebih mudah akses untuk menjadi kultivator top. Dengan itu, jika Gerald berhasil memecahkan kode cermin,
maka grup akan dengan mudah menjadi keluarga terbesar dan terkuat di seluruh Yanam. Sebenarnya, karena semua kultivator di keluarga mereka akan dapat untuk memaksimalkan kultivator mereka saat itu. Lupakan Yanam. Mereka telah menjadi keluarga kultivator kuat di dunia kultivasi. Bagaimanapun, Geralt kemudian menjawab, sudah suatu kehormatan diberi kesempatan untuk memeriksa cermin ini. Sepanjang percakapan mereka, Geralt terus mengawasi ekspresi Lucian. Namun, selain kegembiraan, Geralt tidak bisa melihat ekspresi samar lainnya, yang berarti bahwa Lucian tidak menculik Lindsay. Meskipun itu masalahnya, itu tidak berarti bahwa grup lain tidak melakukan perbuatan itu. Apapun masalahnya, setelah mendengar itu, Lucian tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kamu benar-benar adalah bintang keberuntungan keluarga saya, Tuan. Anda menyanjung saya. Omong-omong, apakah ada insiden aneh yang terjadi dalam keluargamu baru-baru ini? Tanya Geralt. Semuanya normal sejauh saya khawatir. Jujur, apakah Anda kembali untuk menangani urusan keluarga saya, Tuan? Apakah itu tentang gua atau cermin, jawab Lucian setelah berpikir untuk sedikit. Anggap saja aku sudah kembali untuk mencari sesuatu, meskipun itu bukan keluargamu. Jangan terlalu urusan memikirkan pertanyaanku sebelumnya, jawab Geralt dengan lambaian tangannya. Tidak secara tidak England sengaja menyebutkan bahwa dia ada di sini untuk menyelidiki hilangnya Lindsay. Begitu, Anda membuat saya takut sejenak di sana. Namun, ada satu hal lain yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Gumam Lucian setelah menghela napas lega. Itu adalah sesuatu yang dia sadari tepat setelah Geralt pergi. Saat itu, ayo, jawab Geralt sambil sejenak memandangi hujan lebat di luar. Yah, aku yakin kamu tahu anak angkatku, Frey, kan? Soalnya, sudah lama sejak aku terakhir kali melihatnya. Dia sepertinya menghilang begitu saja. L2 tidak membantu sejauh yang aku tahu. Dia tidak memiliki perselisihan dengan anggota keluargaku yang lain. Dengan mengatakan itu, aku bertanya-tanya jika kamu menabraknya. Gumam Lucian dengan sedikit cemberut. Dalam pencariannya untuk Frey, Lucian tidak hanya mencari setiap sudut dan celah rumahnya, tetapi dia bahkan pergi ke semua tempat Frey biasanya pergi ke. Sial, selain bertemu dengan teman-teman Frey, dia juga menggunakan semua koneksinya untuk menemukan putranya untuk tidak berhasil bahkan setelah 2 bulan penuh. Frey, tanya Geralt dengan nada tenang. Meskipun jujur, dia tidak bisa menahan perasaan sedih untuk Lucian. Lagi pula, dia telah membunuh Frey di gua itu. Dan Geralt cukup yakin bahwa tidak ada abu Frey yang tersisa. Tetap saja, untuk berpikir bahwa Lucian, tuan perkasa dari keluarga grup akan akhirnya mengadopsi seorang putra yang jahat. Betapa benar-benar menyedihkan. Ya, sementara saya awalnya meragukan bahwa dia telah bertemu dengan kecelakaan atau diculik. Setelah sekian lama, aku hanya ingin berita tentang dia. Ada berita, gumam Lucian. Matanya sekarang sedikit merah dan berkaca-kaca. Tidak tahan mengatakan yang sebenarnya kepada Lucian. Geralt sederhana menjawab. Awasi dia jika saya mendengar sesuatu tentang Frey. Saya pasti akan memberi tahu Anda. Saya menghargainya. Tetap saja, saya merasa bahwa dia mungkin terbunuh karena kecelakaan di suatu tempat. Bahkan jika itu masalahnya, aku masih harus menemukan mayatnya untuk memberinya penguburan yang layak, kata Lucian sebelum menghela napas berat. Jelas bahwa dia tidak lagi memiliki harapan bahwa putranya masih hidup, dan bahwa dia hanya mengatakan semua ini untuk mengeluarkannya dari sistemnya. Saya setuju. Seperti kebiasaan Weston, semua orang mati harus dikuburkan, jawab Geralt. Mengangguk sebagai tanggapan, Lucian kemudian menyeka air matanya sebelum melihat Geralt dan berkata, hujan pergi. Berbahaya mengemudi dalam cuaca buruk seperti itu. Omong-omong, kamu bilang kamu di sini untuk mencari sesuatu, kan? Katakan apa itu. Saya menyuruh anak buah saya untuk mendapatkannya untuk Anda. Saya bisa mendapatkannya dengan mudah. Jadi jangan khawatir. Apapun masalahnya, mari kita bicarakan setelah hujan berhenti dalam beberapa hari. Jawab Geralt dia melihat keluar. Beberapa hari memang. Yah, sepertinya hujan tidak akan reda dalam waktu dekat. Mengapa tidak tinggal di sini sementara ini? Aku akan meminta pelayanku untuk membersihkan beberapa kamar tamu kita nanti. Juga, Anda mungkin berkendara cukup lama untuk sampai ke sini. Benar. Anda pasti kelaparan. Saya akan meminta koki saya untuk menyiapkan sesuatu untuk kita sekarang juga. Kita bisa makan di ruang resepsi saja, kata Lucian dengan senyum tipis. Kedatangan Geralt sejujurnya adalah hal terbaik yang terjadi padanya dalam beberapa hari terakhir. Geralt sambil mengatupkan kedua tangannya di depan Lucian. Oh, tolong. Kamu tidak merepotkan sama sekali.
Sejujurnya, saya senang Anda tinggal di sini, jawab Lucian dengan lambaian tangannya. Ternyata, temperamen Lucian telah mengalami cukup banyak perubahan sejak Frey menghilang. Yah, sepertinya kita akan tinggal di sini selama beberapa hari ke depan. Aiden, kata Geralt sambil berbalik menghadap bocah yang linglung itu. Dengan cepat tersadar, Aiden simple menjawab dengan anggukan. Tidak lama kemudian pelayan mulai muncul dengan beberapa hidangan di tangan. Untuk merayakan kedatangan Geralt, Lucian bahkan mengeluarkan spesialnya. Dan ketiganya mendapati diri mereka menikmati makanan mereka di resepsi kamar saat hujan terus mengguyur di luar. Setelah mereka selesai makan, Geralt dan Aiden menuju ke kamar tamu mereka yang telah dirapikan secara menyeluruh. Yang kedua Aiden menutup pintu di belakangnya. Dia segera beringsut mendekat ke Geralt sebelum berbisik. Apakah menurutmu Lucian menyadari hilangnya Lindsay? Sambil menyipitkan matanya, Geralt kemudian berpikir sejenak sebelum menjawab. Aku tidak berpikir. Tidak. Begitu. Tetap saja. Mari kita mulai menyelidiki malam ini. Lagi pula, bahkan jika Lucian tidak sadar, anggota keluarganya yang lain masih sangat curiga. Semakin lama kita tidak bergerak, semakin tinggi kemungkinan Nona Lawrence dalam bahaya, kata Aiden yang bahkan tidak repot-repot berbisik lagi. Meskipun hujan lebat menutupi suaranya dengan baik, itu tidak mengubah fakta bahwa nadanya menunjukkan bahwa dia ingin untuk membolak-balik seluruh manor untuk melihat apakah Lindsay hadir. Sedikit mengernyit, Geralt kemudian menjawab, tenangkan dirimu. Astaga, jika Nona Lawrence akhirnya menabrak seseorang seperti Frey lagi, dia pasti akan hancur, gerutu Aiden sambil menghela nafas. Dan itulah tepatnya mengapa kamu harus tetap tenang. Bagaimana kamu akan menyelamatkannya dengan pikiran yang tidak jelas? Jawab Geralt yang tahu bagaimana perasaan Aiden. Setelah, dia jauh lebih cemas daripada Aiden ketika Mila pertama kali mendapatkannya ditangkap. Ketika Geralt akan belajar sampai dia menenangkan diri, dia tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalahnya. Syukurlah, dia berhasil menenangkan dirinya perlahan seiring waktu. Apapun masalahnya, mengetahui bahwa kata-kata Geralt masuk akal, Aiden kemudian menundukkan kepalanya sambil menghela nafas sebelum berkata dengan nada pasrah. Baik, aku akan mencoba untuk tetap tenang. Ataboy, sekarang, mari kita pikirkan ini baik-baik. Jika memang grup yang menculik Lindsay, siapa yang akan menjadi tersangka utama kita? Tanya Geralt sedikit keras karena hujan yang menerjang sambil duduk di sisi tempat tidur. Anak buah Frey, jawab Aiden hampir seketika. Dia sudah mempertimbangkan kemungkinan itu saat mereka masih di dalam mobil tadi. Meskipun mereka terdengar seperti tersangka yang paling masuk akal, mengapa mereka ingin menangkapnya sejak awal? Kata Geralt dengan anggukan. Aku tidak bisa mengatakan dengan pasti, gumam Aiden sambil menggelengkan kepalanya. Jelas bahwa dia tidak berpikir sejauh itu. Pertama, orang-orang Frey hanya mengejarnya karena perintah Frey. Sekarang dia sudah mati dan anggota grup keluarga tidak tahu kemana dia pergi. Kebawahannya tiba-tiba ingin mana menculiknya. Jawab Geralt, maksudku ketika Frey hendak menurunkannya malam itu, banyak anak buahnya bersamanya. Aku yakin setidaknya beberapa dari mereka merindukannya. Bagiku, itu saja sudah cukup alasan bagi mereka untuk menculiknya. Kata Aiden sambil mengingat kejadian malam itu, yang rendah. Lagi pula, itu kebanyakan hanya spekulasi. Jawab Geralt sambil mengangguk. Lalu, menurutmu kemana Lindsay menghilang? Tanya Aiden yang bingung. Pertama, menurutku grup tidak ada hubungannya dengan hilangnya dia. Mereka memiliki masalah lain yang tidak mereka laporkan ke jawab Geralt sambil atasanmu. Masalah menyipitkan matanya. Lain. Kalau dipikir-pikir, kembali ketika atasan saya menghubungi saya. Dia mengatakan kepada saya bahwa grup hanya mengatakan kepadanya bahwa Lindsay telah hilang dalam perjalanan kembali ke Yanam dan tidak ada yang lain. Gumam Aiden. Sekarang mulai merasa tercerahkan. Lindsay tidak bodoh. Aiden. Setelah itu insiden, saya percaya bahwa dia akan melaporkan setiap perjalanan berikutnya yang dia lakukan kepada keluarganya. Terlebih lagi, ada kemungkinan besar dia telah membuat persiapan yang cukup bahkan sebelum tiba di rumah keluarga grup. Dengan semua itu, tidak mungkin insiden serupa bisa terjadi. Jawab Geralt dengan senyum tipis. Melihat itu Aiden akhirnya mulai mengerti maksudnya. Benar, Lindsay seharusnya memberitahu keluarganya sebelum datang. Seru Aiden sekarang memiliki yang pandangan baru tentang kasus ini. Bingung, sementara kita tidak tahu apakah dia dikurung di manor atau dia hanya mengalami masalah umum untuk melaporkan kembali. Saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa grup pasti menyembunyikan sesuatu dari kita. Jawab Geralt yang dia membuka jendela sebelumnya menyalakan rokok. Dari kelihatannya, hujan deras tidak akan berhenti dalam waktu dekat.
Haruskah kita bertanya kepada anggota keluarga grup? Tanya Aiden sambil mengeluarkan teleponnya. Siap sepenuhnya untuk menghubungi atasannya. Mari kita lakukan penyelidikan menyeluruh di sini dulu. Tetap saja, jika dia tidak ada di Manor, maka kejadian ini pasti jauh lebih rumit dari yang kita bayangkan sebelumnya. Grup mungkin takut pada pihak lain yang akan menjelaskan mengapa mereka tetap diam tentang hal itu. Atau hanya ada beberapa alasan lain yang belum kita lihat. Jawab Geralt sambil meletakkan tangannya di ambang jendela sambil menatap keluar. Grup benar-benar sekelompok yang menarik. Lindsay hilang namun mereka masih menolak untuk mengungkapkannya. Apakah mereka hanya akan puas begitu sesuatu yang buruk terjadi? Menggeram Aiden saat dia membanting tinjunya ke meja. Bertanya-tanya apa yang dialami Lindsay sekarang. Jika dia akhirnya ditipu oleh seseorang seperti Frey, Aiden tidak menentang pembunuhan pelakunya. Aku tidak bisa memastikannya. Jawab Geralt sambil menggelengkan kepalanya. Menjelaskan bahwa dia tidak punya apa-apa. Tahu apa yang dipikirkan para grup dan mengapa mereka melakukan perbuatan itu. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Aiden sambil berjalan ke arah Geralt. Mari kita istirahat dulu. Saya akan mencoba mendapatkan beberapa informasi dari Lucian besok. Semoga itu akan menghilangkan kecurigaan kita terhadap keluarga. Jawab Geralt sambil membuang rokoknya ke hujan. Mengetahui bahwa itu mungkin tindakan terbaik, Aiden hanya mengangguk sebagai jawaban. Maju cepat ke hari berikutnya. Hujan sepertinya tidak reda sama sekali. Bahkan, jika Geralt tidak memeriksa waktu dan menyadari bahwa ini sudah pukul 8, dia pasti akan berasumsi bahwa hari masih tengah malam dengan betapa gelapnya di luar. Bagaimanapun, setelah membersihkan dirinya, Geralt segera pergi mencari Lucian. Setelah mereka bertemu, Lucian mengundang Geralt untuk sarapan. Tak lama kemudian, keduanya duduk berhadapan saat para pelayan menyajikan makanan mereka. Sambil menggigit sepotong roti, Lucian kemudian berbalik untuk melihat Geralt sebelum bertanya. Jadi, sudah istirahat yang baik. Hujan turun agak terlalu keras untuk seleraku, tapi aku kebanyakan tidur nyenyak. Jawab Geralt sambil tersenyum, memastikan untuk mengamati dengan cermat setiap perubahan ekspresi Lucian sepanjang waktu. Sayangnya akan menjadi hujan kucing dan anjing dalam beberapa hari ke depan. Tetap saja, itu berarti Anda akan tinggal lebih lama di sini. Sejujurnya, ini adalah waktu terlama sejak aku memiliki kesempatan untuk sarapan dengan seorang pemuda sejak Frey menghilang, gumam Lucian sambil menghela nafas. Meskipun dia menyadari kebiasaan buruk Frey, Frey masih anak angkat Lucian. Di satu sisi, ini salahnya karena dia terlalu memanjakan Frey sebagai anak. Sial, dia bahkan berjanji untuk menjadikannya pewaris keluarga. Namun, itu tidak berarti dia tidak ingin Frey ada. Sejujurnya, Lucian pasti sudah jatuh ke dalam depresi yang jauh lebih dalam sekarang jika bukan karena fakta bahwa dia masih harus mengurus keluarga besarnya. Begitu, bisakah Anda menjelaskan kejadian itu kepada saya? Tanya Geralt yang telah menunggu Lucian untuk mengungkitnya. Saya tidak, aku sendiri tidak terlalu jauh. Meskipun tampaknya dia menghilang tidak lama setelah kalian pergi saat itu. Jawab Lucian yang tampak sangat sedih setiap kali dia harus berbicara tentang Frey. Betapa disayangkan, kata Geralt. Ahli berpura-pura tidak tahu apa-apa. Memang, setelah sekitar seminggu mencoba menghubunginya tetapi tidak berhasil, saya akhirnya mengajukan laporan polisi untuk menyelidiki hilangnya dia. Namun, seperti yang saya katakan, dia tampaknya menghilang begitu saja. Jawab Lucian dengan helaan nafas yang berat. Apakah tidak ada petunjuk yang tertinggal sama sekali? Tanya Geralt yang sekarang cukup yakin bahwa Lucian tidak ada hubungannya dengan hilangnya Lindsay. Lagi pula, Lucian tidak mengungkapkan ekspresi aneh apapun sepanjang percakapan mereka. Jika ada, kami akan menemukannya berabad-abad yang lalu. Sungguh sebuah tragedi. Bukan saja aku tidak tahu apakah anakku sudah mati atau tidak, hidup. Tetapi bahkan jika dia meninggal, saya tidak dapat menemukan mayatnya. Ini benar-benar depresif. Gumam Lucian sambil menggelengkan kepalanya. Sudahkah kamu mempertimbangkan untuk menanyai bawahan Frey? Lagi pula, mereka paling dekat dengannya sehingga mereka mungkin tahu apa yang menimpanya. Jawab Geralt sambil menggaruk dagunya. Saya sudah bertanya kepada mereka beberapa kali. Tetapi setiap kali saya melakukannya, tanggapan mereka tetap sama. Pada dasarnya, mereka semua mengatakan bahwa setelah Frey pergi suatu sore, dia berhenti menghubungi salah satu dari mereka. Itu mungkin hari dia hilang, kata Lucian yang telah sudah mempertimbangkan semua yang disarankan Geralt. Membuktikan bahwa dia telah berusaha sekuat tenaga untuk menemukan putranya. Begitu, jawab Geralt sambil menghela nafas. Yah, saya tidak punya banyak harapan bahwa dia masih hidup pada saat ini.
Jadi aku hanya berharap setidaknya aku bisa menguburkannya. Tetap saja, dikuburkan di luar negeri cukup tidak disukai oleh kami orang barat, kata Lucian sambil menggelengkan kepalanya. Itu hanya karma, gumam Geralt pada dirinya sendiri. Datang lagi, tanya Lucian yang benar-benar tidak menangkap apa yang dikatakan Geralt. Oh, saya bilang itu sangat disayangkan. Lagi pula, dia pewaris keluargamu, bukan? Geralt berdalih, dia adalah, meskipun dia anak angkatku, karakter dan perilakunya jauh lebih menonjol dibandingkan dengan anak kandungku. Dia telah membantu saya mengelola bisnis keluarga saya banyak dalam beberapa tahun terakhir. Anda tahu. Dan sejauh yang saya tahu, dia tidak pernah membuat kesalahan. Saya akan memberitahunya bahwa dia akan menjadi pewaris grup juga. Tapi sayangnya, dia akhirnya menghilang dari muka bumi. Gumam Lucian dengan nada tak berdaya. Sayang sekali, ulang Geralt. Baiklah, jangan bicara tentang dia lagi. Omong-omong, akan ada lelang lokal dalam beberapa hari. Saya bisa membawa Anda ke sana jika Anda mau. Jawab Lucian yang tidak ingin terdengar terlalu sedih di hadapan tamunya. Lagi pula, meskipun putranya kemungkinan besar sudah meninggal, fakta bahwa Geralt telah kembali berarti tidak semuanya hanya malapetaka dan kesuraman. Sebagai kepala pelayannya sebelumnya mengatakan, itu benar-benar pilihan yang tepat baginya untuk menyerahkan cermin pengabdian kepada Geralt. Lagi pula, dia tidak hanya percaya bahwa Geralt tidak akan kabur dengan harta keluarganya, tetapi dia juga percaya bahwa pemuda itu pada akhirnya akan berbagi temuannya dengannya begitu Geralt memecahkan kode cermin. Pada saat itu, semua orang di keluarganya pasti akan dapat meningkatkan kultivasi mereka. Dan Lucian benar-benar berharap itu akan membantu melahirkan lebih banyak pemuda yang luar biasa seperti Frey yang akan mencoba yang terbaik untuk menjadi bagian dari keluarga. Bagaimanapun, setelah mendengar itu, Geralt hanya menggelengkan kepalanya sebelum berkata, "Aku tidak begitu tertarik dengan pelelangan. Yah, ini bukan pelelangan biasa. Ini sebenarnya pelelangan terbesar dari alam kultivasi yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Dengan itu, banyak harta langka akan ada di sana. Dan jika kamu beruntung, kamu mungkin bisa mendapatkan beberapa." Dijelaskan Lucian. Oh, yang terbesar katamu. Jawab Geralt dia mengangkat sedikit alisnya. L2 benar, asal tahu saja. Tuan Lawrence juga ikut. Kalau dipikir-pikir, sudah hampir 20 tahun sejak terakhir kali aku bertemu dengannya. Dengan itu, bertemu Lindsay saat itu benar-benar membuka mata. Memikirkan bahwa 2 dekade telah berlalu dalam sekejap mata. Gumam Lucian sambil menghela nafas. Dengan menyebut keluarga Lawrence, Geralt menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, Aku baik-baik saja denganmu. Bisakah kamu menjawab pertanyaanku dengan jujur? Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.